Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Eh, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih. Waduh, nggak menyangka ternyata forum ini sudah cukup banyak. Menurut saya ini cukup banyak karena ini forum pertama gitu ya. Saya waktu mau mencoba saya dengan Pak Pendeta Ivan dan Mas Moses yang belum hadir ini ingin membuka satu ruang diskusi. Pertama ini mungkin ya yang datang mungkin 5, paling banyak 10. Ternyata ya menurut kami cukup banyak lah untuk sebuah ruang diskusi. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada pertama-tama kepada Sastra Pelangi ya, penerbit Sastra Pelangi atas dukungannya, telah ya memberikan support lah kepada kami, terutama untuk Mas Denny, salam kenal, dan mungkin dari Sastra Pelangi lainnya, salam kenal. Juga untuk Mbak Dianita, kami merasa terhormat sudah bisa hadir nih Mbak Dian di ruang kami nih. Sebenarnya waktu saya mengundang Pak Wawan, saya punya keinginan gitu, bisa nggak ya ini penulisnya kita hadirkan juga gitu. Cuman kayaknya melihat dari jenis buku yang ditulisnya sepertinya orangnya sibuk ini begitu. Tapi ternyata wah Mbak Dianita bisa hadir ya. Saya terima kasih banyak. Jadi begini, saya juga ingin menyapa ke teman-teman semua. Salam kenal semua. Jadi ruang ini saya mungkin pertama-tama ingin mengenalkan dulu ya apa sih sebenarnya logis ya. Karena ini memang pertama kali nih kita istilahnya apa ya, kita launching begitu ya. Jadi logis ini sebenarnya adalah dialog kritis ya. Jadi kepanjangannya dialog kritis. Jadi tekannya itu pada dialog kritisnya gitu. Karena kalau kita melihat pada terminologi logisnya, saya pikir tidak tepat begitu ya. Karena apa yang kita bahas, terutama pada malam hari ini berhubungan dengan karya sastra. Boleh dikatakan demikian ya. Sementara karya sastra itu tidak bisa kita dekati hanya secara logis ketat begitu ya. Nah jadi logis ini sebenarnya ruang diskusi dialog kritis. Nah, apa yang kita bicarakan di sini sebenarnya bentuk logis itu sendiri tidak terpatok pada diskusi buku saja ya, tetapi juga bentuk-bentuk yang lainnya gitu ya. Karena sebenarnya rekan-rekan sekalian, ruang diskusi logis ini berangkat dari keresahan kami ya. Jadi saya dengan Pak Pendeta Ivan merasa resah begitu ya melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, situasi kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, keresahan ini kami ingin mencoba untuk membagi ekspresi, membagi pemikiran begitu ya, perspektif kami kepada masyarakat. Ya tentu saja melalui media sosial karena situasi kondisi saat ini begitu. Cuman karena latar belakang kami dari sekolah tinggi filsafat, jadi kami mencoba untuk mencari kesana kemari terkait dengan diskusi-diskusi filsafat yang mengkritisi fenomena-fenomena sosial. Jadi dari sudut pandang filosofis begitu ya. Nah kami sementara ini belum menemukan ya, saya tidak menemukan, tapi belum menemukan. Mungkin ada atau kami belum menemukan saja begitu ya. Nah sehingga kami sepakat gitu, saya dengan Pak Pendeta Ivan, dengan Mas Moses belum hadir di sini, ayo kita buat yuk ruang diskusi dialog kritis gitu ya. Nah ternyata setelah kami dalami lagi, sepertinya tidak hanya terpatok juga pada diskusi-diskusi filsafat begitu. Kita juga menampung segala macam bentuk, format atau materi gitu ya. Jadi salurannya ini kita sebisa mungkin kita buka seluas-luasnya gitu. Sehingga diskusi logis ini bisa berbentuk bedah buku, bisa berbentuk review buku seperti yang kita lakukan pada hari ini,
atau bedah fenomena atau bedah film, diskusi film, atau bahkan sharing pemikiran gitu ya. Pemikiran pribadi maupun pemikiran para tokoh-tokoh pemikir begitu ya. Apapun, jadi formatnya tidak ada format sebenarnya, tidak ada bentuk, kita bebas gitu ya. Nah, juga sebenarnya kita tidak terpatok harus sifatnya apa ya, formal gitu ya. Harus ada moderatornya, harus ada pembukaannya, enggak juga seperti itu. Tapi pada suatu waktu mungkin kita juga perlu melakukan itu gitu. Nah, nanti minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kami berencana untuk mengadakan dialog mengenai realitas filsafat begitu. Mungkin nanti di waktu yang akan datang kita akan berdialog, berdiskusi tentang hal lainnya gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin nanti ke depannya, jika ada yang ingin dibagikan atau mungkin ingin membedah buku atau mungkin ingin berbagi saja mengenai pemikiran, perspektif, atau bahkan mungkin mengkritisi situasi kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat, kami sangat senang sekali untuk bisa memfasilitasi gitu. Nah, semua ini sebenarnya tujuannya adalah untuk, ya tak lain adalah untuk memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, karena nanti setelah ada diskusi dialog kritis ini kita akan mengupload ya, mengunggah ini di channel YouTube kami gitu. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi tanpa berlama-lama, oh iya, nanti saya juga mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada penerbit Sastra Pelangi yang sudah memberikan supportnya, dukungannya. Nanti akan ada hadiah ya kepada 3 penanya begitu. Hadiah buku terbitan Sastra Pelangi, 3 penanya yang barangkali akan dipilih oleh saya, mungkin minta tolong mungkin dipilih oleh Mbak Dianita selaku penulis buku yang akan kita bahas bersama. Kemudian juga nanti yang memilih juga bisa salah satu perwakilan mungkin dari penerbit Sastra Pelangi begitu ya. Jika memungkinkan seperti itu gitu. Nah, mungkin yang tidak bisa mendapatkan hadiah ya saya sendiri sebagai sebagai co-host, dan juga Pak Pendeta Ivan Sampebuntu ya, juga salah satu host dari Logis ini gitu. Kira-kira itu saya pikir pembukanya. Saya langsung saja mungkin memperkenalkan moderator kita. Jadi moderator kita Pak Aditya Nirwana ini adalah seorang dosen di Universitas Macung di program studi Desain Komunikasi Visual ya, atau DKV. Beliau mengajar sehari-harinya di kampus yang memberikan konsentrasi pada banyak mata kuliah, salah satunya estetika, semiotika visual. Nah, saya pikir melihat atau meneropong sebuah karya sastra dari sudut pandang estetis, bahkan juga semiotika visual, kita juga nanti akan berbicara mengenai teknologi di dalam cerita itu gitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu perspektif yang menarik juga buat kita gitu ya. Tentu saja Pak Adit ini juga seorang pecinta sastra, beliau seorang penulis juga. Beberapa tulisannya sudah dinobatkan sebagai juara 1 ya Pak Adit ya, juara 1 nasional gitu. Jadi itu perlu saya sebutkan nih gitu. Jadi tidak sembarangan juga sebagai seorang moderator yang memoderatori Pak Wawan nih, nanti yang membahas tentang buku Menanam Gamang ini nanti. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak Adit, silakan. Baik, terima kasih Mas Antono ya selaku co-host. Terima kasih juga untuk Logis, komunitas Logis, dan juga para hadirin yang sudah datang. Ada Mbak Dian, ya kan? Selamat datang Mbak Dian. Ada Mas Felix. Terus kemudian terima kasih juga Mas Wawan dan juga penerbit
Pelangi Sastra Malang. Oh ya tadi namanya Pelangi Sastra Mas Antono ya, bukan Sastra Pelangi. Mungkin agak kebalik gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Oke baik. Eh malam hari ini ya. Jadi ini malam-malam teman-teman sekalian. Santai saja gitu ya. Kita akan apa namanya? Mengurai gitu ya. eh, Dalam sebuah sudut pandang eh, teknologi, pandemi ya, dan juga manusia begitu ya. Nah, tentu apa yang akan kita bahas malam hari ini ya, apa yang akan kita urai gitu ya. Ah, oke, saya akan membawa sebuah apa namanya novela atau novelet. Ya, jadi saya mengenal apa namanya ternyata ada genre bernama novela atau novelet ini setelah berteman dengan kawan-kawan sastra. Ya, saya sangat baru sekali dalam dunia sastra teman-teman ya. Jadi saya juga sudah membaca sekitar 1 minggu yang lalu gitu saya beli di Mas Denny. Ya, nah eh cukup menarik sekali teman-teman sekalian membaca novelet Menanam Gamang karya dari Mbak Dianita Kusuma Pertiwi yang belakangan juga saya ketahui ternyata orang Malang begitu ya. Ternyata apa namanya berkuliah di Malang ya kan. Nah, tidak jauh-jauh begitu. Nah, novel ini benar-benar apa ya? Jadi tidak berlebihan ketika Mas Martin Suryadja itu mengatakan di belakang novel ini ya, mengatakan bahwa Dianita membuka ruang bagi imajinasi masa depan yang terasa begitu aktual. Novela ini adalah sebuah sketsa tentang bagaimana masa depan dalam arti tertentu, ya tidak lain adalah sekarang kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengandaikan ketika Aristoteles mengatakan dalam bukunya Poetika itu mengatakan bahwa apa bedanya sejarawan dengan seorang poet sastrawan atau katakanlah pujangga begitu ya. Ketika sejarawan itu membicarakan masa lalu. Ya. Tapi seorang pujangga atau katakanlah dalam konteks ini seorang seniman atau seorang sastrawan begitu, itu membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan begitu. Dan benar saja kemarin Mas Wawan mengirim kepada saya itu sebuah link podcast ya kan yang ternyata adalah suaranya Mbak Dian. Mbak ya panggilannya Mbak Dian ya. Mbak Dian itu mengatakan bahwa iya novel ini ya memang dimaksudkan untuk melukiskan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan terjadi ya di masa pandemi ini ya yang dialami oleh individu-individu gitu. Nah, ketika saya membaca ini juga eh, dari segi karakter dan perwataan terdiri dari banyak sekali atau beberapa karakter, beberapa tokoh ya, yang memiliki narasi kecilnya masing-masing yang kemudian itu dirajut sedemikian rupa berjejaring satu sama lain sehingga eh, benar-benar tidak asing bagi kehidupan kita hari ini yang mungkin selanjutnya nanti akan dibahas oleh Mas Wawan gitu ya. Nah, eh, novel ini juga mengatakan tentang bagaimana teknologi itu ya di samping eh, jadi apa namanya ini kehidupan sehari-hari kita saat ini ya berkomunikasi dengan orang lain ya komunikasi interpersonal begitu eh, menggambarkan betapa komunikasi kita hari-hari ini sangat termediasi oleh teknologi ya kan di mana teknologi itu apa namanya melakukan enframing begitu enframing ini mereduksi ya sekaligus memaktifikasi realitas yang ada ya kan. Nah, novel ini benar-benar menggambarkan bagaimana dampak dari enframing itu yang mereduksi realitas dan juga memagnifikasi realitas. Nah, eksesnya bisa bermacam-macam ya. Ada banyak sekali peristiwa di situ yang kemudian sering berjejaring. Oke, bagaimana kemudian karakter-karakter yang ada ini lekat dengan apa namanya kehidupan kita dan ketika saya membaca novel ini saya juga menemukan ya diri saya di dalam salah satu tokoh dari novel tersebut meskipun tidak 100% sepenuhnya gitu ya. Ya. Eh, selanjutnya mungkin Mas Wawan bisa menguraikan poin-poin yang menjadi apa namanya apa sih signifikansinya apa novel ini bagi signifikansi dan refleksi yang primer, yang penting ya bagi hidup kita sehari-hari ketika dirundung pandemi ini. Begitu. Silakan Mas Wawan. Oke. Terima kasih Mas Adit, terima kasih Mas Antono, terima kasih semua.
yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga Mbak Dian dan kawan-kawan dari Pelangi Sastra Malang yang sudah menyempatkan datang di sini. Waktu ditawari Mas Antono ini untuk kita ngobrol ini di Zoom gitu ya, saya pikir santai gitu ya. Waktu ditunjukkan nama ininya, acaranya Logis, pikiran saya langsung, oh ini pasti ada hubungannya sama musik rock, kayak Lok Selebor gitu ya. Salah satu produksinya Lok Selebor. Ternyata saya cermati lagi, dialog kritis. Wah, tambah lama tambah serius ini. Akhirnya ya saya lihat, saya coba lihat di situ dan Mas Antono bilang ke saya, ya silakan bahas bukunya dari sudut pandang sampean. Terus nanti kita ajak banyak orang untuk berdiskusi gitu. Nah, di situ yang masuk ke saya, yang saya terima adalah bahwa saya bisa berbicara tentang buku ini sesuai yang saya inginkan dan yang semestinya perlu dibaca orang banyak ya. Karena ini kan buku ini kan masih baru terbit ya, baru bulan kemarin terbit. Jadi pikir saya kalau kita melakukan telaah yang mendalam gitu, maksudnya bukan mendalam gitu ya, telaah sampai yang ke level-level pemaknaan yang lebih jauh daripada yang bisa dibaca orang, akhirnya malah khawatirnya nanti membebani orang yang mau baca juga ya, dan juga membebani penulisnya juga mungkin ya. Jadi menurut saya yang paling enak kalau berbicara tentang novel ini, novela sci-fi yang tidak lazim di Indonesia ya, mungkin kalau saya lebih suka masuk ke dalam dunianya novelanya itu, apa yang ditawarkan di sana dan apa saja yang bisa kita permainkan dari sana, apa yang bisa kita nikmati. Kalaupun nanti akhirnya sampai pada satu pemaknaan yang seperti yang Mas Adit sampaikan tadi, apa signifikansinya karya ini? Wah, itu saya agak grogi juga ini. Seperti pelukis ditanya, apa signifikansi dari lukisan Anda ini untuk masyarakat, untuk kemajuan bangsa di era 4.0, 5.0 dan 6.0 ini. Khawatirnya saya jadi terlalu membebani yang mau baca dan penulisnya juga saya sendiri mungkin ya, karena mungkin saya kalau masuk terlalu jauh ke sana khawatirnya nggak nyocok ya Mas Adit ya. Jadi saya ingin menikmati ceritanya ini ya, cerita novelnya. Dan sesuai dengan tema yang dibawa sama Mas Antono di sini, yaitu manusia, teknologi, dan pandemi. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tiga hal tentang novel ini yang menurut saya enak untuk dibicarakan di bagian awal ini ya. Karena novela ini meskipun hanya 119 halaman, ada banyak sekali yang bisa kita bahas dari sana. Dan karena novel ini novel sci-fi ya, novel sci-fi itu kan lazimnya meskipun bicara tentang 1-2 orang, tapi dia menciptakan satu dunia yang baru, yang berbeda. Akhirnya ya banyak sekali yang bisa kita bahas dari sana. Tapi saya akan membatasi diskusi kita ya, omongan ini ke 3 hal saja. Dan 3 hal itu adalah pertama, manusia yang sudah berubah, dan kedua adalah teknologi yang mengiringi perubahan itu, dan terakhir pandemi yang menegaskan bahwa kita ini sudah berubah, atau kalau dalam idiomnya orang Sidoarjo itu putting the last nail on the coffin itu ya, yaitu menegaskan bahwa perubahan ini telah terjadi. Jadi pandemi ini kalau saya sampaikan dalam satu main idea atau thesis statement ya, kalau tulisan itu kan gagasan utama ya. Mungkin gagasan utama dari yang saya baca ini untuk malam ini adalah bahwa pandemi ini telah menegaskan kepada kita tanpa bisa ditawar-tawar lagi bahwa kita telah berubah. Kita sebagai manusia telah berubah. Tadi saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah manusia itu berubah. Berubahnya itu apa? Berubahnya adalah di dalam novel ini ya, dalam novel ini
kita melihat bahwa manusia itu berubah dari makhluk sosial, binatang sosial atau Homo sociologicus ya, menjadi binatang media sosial. Jadi Homo medio sociologicus gitu kalau mau pakai bahasa yang daki-daki ya. Kita telah berubah ke arah sana. Dan di novel ini hal yang seperti itu muncul sejak awal sekali. Sejak awal sekali digambarkan bahwa si tokoh ini, tokoh Barnabas ya, salah satu tokoh yang muncul pertama kali, tokoh Barnabas itu adalah orang yang tidak menikmati hidupnya, kerja di kantor tapi kurang bahagia, di rumah dia tidak bisa mendapatkan apartemen yang layak atau sangat bisa dibanggakan. Dan itu semua karena level peringkat media sosialnya cuma 3,8. Kalau saja dia mau menerima tawaran kawannya yang beberapa waktu yang lalu mengajak dia bikin vlog komedi untuk disebarkan di media sosial, kalau saja dia menerima tawaran kawannya, mungkin levelnya sekarang seperti kawannya, yaitu 4,8 dan bisa tinggal di apartemen 3 kamar dengan fasilitas kesehatan yang luar biasa dan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, itu di novel ini semua itu terjadi di masa depan, di satu masa yang akan datang, dan tidak perlu saya sampaikan masa akan datang itu kapan, soalnya biar tidak jadi ini ya spoiler ya. Ya. Intinya di masa yang akan datang itu manusia itu begitu dipengaruhi oleh media sosial dan peringkat media sosial itu. Dan sebenarnya untuk saat ini banyak dari orang-orang saat ini yang hidupnya ya mau tidak mau terpengaruh oleh itu ya, oleh peringkat mereka di media sosial itu. Dan memang saat ini yang seperti itu belum mainstream ya, baru outlier ya, orang-orang di bagian-bagian satu kantong-kantong gitu saja yang hidupnya begitu terpengaruh oleh media sosial. Tapi namanya cerita science fiction ya, membawa fenomena hari ini dan membuat kita memikirkan itu lebih jauh dengan menghiperbolakan, dengan membuatnya sedikit hiperbolik. Akhirnya yang seperti itu menjadi mainstream di dunia masa depan kota Yigea ini. Nah, itulah menariknya bahwa manusia itu sudah mulai berubah dari makhluk sosial yang berinteraksi dengan keluarganya, dengan kawan-kawannya, menjadi makhluk media sosial yang interaksinya bisa tanpa batas. Tapi yang muncul adalah, kalau istilahnya psikologi itu ada weak ties ya, pertalian-pertalian yang sifatnya lemah gitu, bukan yang kuat yang bisa mengubah situasi. Dan itu di dalam novel ini ditunjukkan lebih jauh lagi melalui hubungan antara tokoh-tokohnya dengan orang-orang yang semestinya kalau di masa sekarang kita ini dekat dengan kita. Seperti tokoh utama dengan orang tuanya, tokoh utama Eva dengan orang tuanya itu sangat berjarak. Terus Eva dengan pacarnya yang sangat berjarak. Dan apalagi Barnabas yang hidupnya dilanda level media sosial yang sangat rendah itu. Dia begitu berjarak dengan orang lain. Hubungannya sangat transaksional dan tidak benar-benar ada strong tie. Jadi itu manusia itu sudah berubah ke arah itu. Dan di saat ini kita bisa menghubungkan ini dengan fenomena yang ada di negara-negara tertentu yang hubungan sosialnya sudah awalnya renggang, tapi akhirnya ketika ada pandemi mereka tidak terlalu terpengaruh. Sementara kita di Indonesia ini yang kehidupan sosialnya awalnya sangat erat ya, banyak dari kita yang terpengaruh dan kesulitan menghadapi itu. Ketika harus karantina ya tidak mudah karantina. Tapi ada orang-orang tertentu memang yang kehidupannya sudah banyak berjalan banyak dipengaruhi oleh teknologi yang bisa atau bisa afford, bisa mampu untuk hidup dengan
tali yang lemah tadi itu, dengan hubungan sosial yang lemah. Nah, itu. Jadi satu hal tadi yang ingin saya soroti pertama kali, bahwa manusia itu sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan. Perubahannya adalah dari makhluk sosial menjadi makhluk media sosial, dan novel ini menghiperbolakan keadaan seperti itu. Dan yang kedua adalah, nah, teknologi ini selain di media sosial, dia juga mempengaruhi keseharian penghidupan orang. Dan di novel ini teknologi ada berbagai level ya, mulai dari teknologi kesehatan yang sangat besar dampaknya terhadap perubahan manusia di masa ini, hingga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan. Teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan di buku ini adalah tokoh utama yang merupakan sebagian besar cerita dalam buku ini, yaitu Eva, adalah seorang yang kerjanya sebagai cam girl, orang yang tampil di depan kamera untuk dilihat orang, untuk dinikmati orang, ya kalau zaman sekarang itu ya diobjektifikasi gitu ya, kalau menggunakan bahasa yang lebih moralistik atau lebih menyoroti soal etika. Tapi di novel ini hal itu tidak sekaku itu memandangnya, tidak semoralis itu memandangnya. Oke, jadi teknologi itu mengubah manusia dalam kehidupannya di tingkat kesehatan, keseharian maupun pekerjaan. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru kan buat kita hari ini. Di saat ini kita sudah banyak melihat yang disebut ekonomi berbasis platform ya. Seperti mulai dari Tokopedia, Shopee, sampai Gojek, Grab, dan segala macamnya itu. Nah, di awal-awal kemunculan ya, tahun pertama, kedua setelah munculnya Uber, terus Gojek, dan lain-lain, mulai ada kan waktu itu suara-suara kritis yang mempertanyakan tentang ekonomi berbasis platform ini. Misalnya adalah tentang lemahnya posisi pekerja di hadapan platform. Terus tentang hubungan yang dulunya ada orang employer dan employee atau pemberi kerja dan buruh, sekarang menjadi pemberi kerja, pemilik platform, buruh, dan klien di luar. Ada hubungan tripartit begitu, berubah seperti itu. Dan yang juga muncul adalah misalnya gamifikasi kehidupan itu tadi, gamifikasi pekerjaan. Dan itu sudah menjadi sifatnya platform ini ya. Adanya usaha, kalau orang mau sukses ya dia harus bekerja lebih keras untuk akhirnya mendapatkan poin tinggi dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan lebih. Nah, di novel ini yang seperti itu dibuat lebih kuat lagi, intensifikasi ya. Akhirnya yang terjadi adalah lemahnya kolaborasi ya, atau kolaborasi yang ada itu superficial, di permukaan saja. Hubungan antara Eva misalnya dengan kawannya yang lain, sesama gadis kamera itu, cam girl, lebih menjadi hubungan kompetisi yang ketat gitu ya. Dan itu mempengaruhi kesehariannya Eva ini. Dalam keseharian itu dia sampai resah, nggak bisa tenang gitu, karena memikirkan gimana caranya ini saya bisa dapat bintang banyak dan akhirnya naik level. Dan nanti kalau sudah naik level, wah bisa beruntung saya gitu. Dan itu yang terjadi, kompetisi itu semakin kencang. Dan di novel ini memang ada hiperbola ya mungkin ya, karena di hari ini kan kompetisi itu karena kita sedang menjalaninya ya, kita di bawah pengaruh cara pandang itu atau ideologi itu, kita menganggap kompetisi di dunia kerja yang seperti itu oke-oke saja ya. Padahal kalau disoroti lebih jauh lagi, itu kan kompetisi yang menghasilkan ketidaktenangan dalam hidup. Dan di novel ini ketidaktenangan itu
berdampak sampai luar biasa. Dan nanti di satu scene gitu, satu adegan di novel ini kita melihat si tokoh ini melakukan berbagai hal yang sebenarnya bertentangan dengan etika yang dia pegang sebelumnya ya. Dia kan punya prinsip-prinsip tertentu, dan itu akhirnya dia langgar karena memang tekanan untuk melakukan itu lebih kuat, dan akhirnya melakukan sesuatu yang melanggar prinsipnya sendiri tadi. Dan itu semua karena teknologi yang mengunci hidup mereka ini. Dan teknologi ini lebih parah atau diintensifikasi ketika berhubungan dengan poin ketiga yang akan saya sampaikan, yaitu pandemi. Di novel ini, di kota Yegeya ini, tidak disebutkan negaranya mana. Mungkin Yegeya itu ya seluruh dunia itu kota Yegeya ini. Tidak kita ketahui Mas Adit ya. Yang pasti kota ini disebutkan kota itu, dan seperti sebuah karya fiksi ilmiah tidak perlu menyebutkan negaranya di mana ini. Tapi terima saja kota ini namanya Yegeya, dan aturan di sini adalah karena kita telah mengalami pandemi demi pandemi, dan kita tahu teknologi, akhirnya kita menciptakan satu alat yang bukan satu alat ya, satu serangkaian teknologi yang memungkinkan kita lebih awas tentang adanya penyakit dan kondisi kesehatan kita saat ini, dan akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan hari demi hari itu. Tidur kita harus teratur, terus pagi kita harus bangun dari tempat tidur dan berolahraga, sebab kalau tidak kasurnya akan melipat sendiri dan masuk ke dinding. Ya, menyenangkan ya, gambaran-gambaran kehidupan yang seperti itu. Dan dindingnya juga banyak kacanya biar matahari bisa masuk dan segala macam itu. Nah, perubahan itu tadi dan teknologi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan karena ada pandemi itu. Karena telah mengalami berbagai macam pandemi, akhirnya dikembangkanlah berbagai macam teknologi yang intinya adalah untuk menjaga manusia dan mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadi pandemi. Salah satu wujudnya adalah alat yang namanya Wise Wrist, ya, alat semacam iWatch gitu ya, kayak jam Apple Watch gitu, yang ditanam di punggung tangan, dan itu terhubung dengan membaca detak jantung, tekanan darah, ketinggian gula darah, dan lain sebagainya. Dan itulah yang akhirnya menanamkan kegamangan ke orang ya, ketika semua orang hidupnya ditentukan oleh alat ini gitu. Bahkan di bab awal itu tokoh Barnabas itu sempat mengingat bahwa dulu sebelum ada teknologi macam-macam ini, dia masih bisa jalan-jalan ke bar sama teman-temannya, minum-minum gitu. Tapi sekarang setelah kita menggunakan Wise Wrist dan teknologi yang macam-macam ini, kehidupan akhirnya jadi lebih terregimentasi ya, dikaku gitulah, semuanya diatur, dan banyak yang tidak bisa kita lakukan karena artificial intelligence, intelijensia buatan itu telah begitu menentukan hidup kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari luar maupun kondisi tubuh kita. Dan akhirnya kalau orang mau sukses sejak awal itu, ya tadi pertama untuk sosial media kan ya, harus membuat sesuatu yang menarik untuk sosial media. Salah satunya adalah mencongkel Wise Wrist itu ya, alat yang tertanam di punggung tangan untuk mengecek kondisi tubuh kita. Nah itu teknologi yang begitu mengikat, begitu menentukan hidup, menjadi hal yang biasa karena pandemi yang terjadi dulu. Dan pada saat ini ketika novel ini dimulai, ada pandemi baru lagi terjadi, baru pecah dan baru ditemukan pandemi, dan itu tampak lagi bagaimana teknologi bisa langsung menyuruh orang pulang ke rumah,
peringatan hari ini ada ditemukan virus yang berpotensi pandemi, semua orang harus pulang. Padahal dia baru datang ke kantor, baru ngambil kopi dan siap kerja. Akhirnya semua pulang dan hidup terpisah-pisah lagi antara satu dengan lainnya. Dan masyarakat yang sudah sudah renggang tadi, ya oke, hidup normal lagi. Hidup maksudnya hidup sendiri-sendiri dalam keterpisahan. Dan itu wajar sekali karena memang teknologi sudah memungkinkan itu dan segala macam yang dibutuhkan orang untuk berkomunikasi ada. Tapi satu hal yang kelihatan dari novel ini adalah masih ada ketidakrelaan bahwa manusia itu harus hidup seperti itu. Dia novel ini tidak rela kalau manusia itu harus hidup terpisah dengan dengan jalinan sosial yang renggang atau tidak ada ikatan sama sekali seperti itu. Dan itulah jadinya novel ini mengajak kita memikirkan hari ini dengan cara melemparkan kita ke masa depan dan menunjukkan satu kondisi ekstrim di mana manusia telah benar-benar berubah karena teknologi dan perubahan itu ditegaskan dan dibuat masuk akal karena adanya pandemi. Jadi seperti itu, Mas Adit, saya yang bisa sampaikan untuk membuka ini. Oke, baik, terima kasih Mas Wawan. Mas Wawan, terus kemudian ini saya ada sesuatu yang saya tangkap di sini ya kan. Dalam novel ini dikatakan juga bahwa ya teknologi ini kemudian diciptakan oleh manusia itu untuk menjadikan manusia ya kan memiliki umur yang lebih panjang, terus-menerus seperti itu gitu ya. Dan ambisi seperti itu ya kan baik dalam ilmu pengetahuan kemudian diimplementasikan kepada teknologi dan teknologi ini tercipta ya kan ujung-ujungnya ya berupaya untuk menjadikan umur manusia lebih panjang. Begitu juga dengan medis kan begitu ya. Nah, disinilah kemudian akhirnya medis ini menjadi berselingkuh gitu ya dengan kapitalisme sehingga melahirkan sebuah rezim medis gitu ya, rezim medis gitu. Nah, ya kasarnya begitulah kira-kira ya. Nah, dengan tidak bermaksud untuk ini ya, untuk menganggap atau menggeneralisasi bahwa medis itu pasti rezim lah, gitu. Tidak bermaksud seperti itu. Tapi kalau menurut di novel ini kan diceritakan bahwa alat-alat baru itu akan selalu tercipta dan ujung-ujungnya ya kan masyarakat di kota IGA harus beli begitu loh, harus beli mau nggak mau harus beli, kalau enggak ya ada kontrol dari pemerintah juga ya kan. Dan ini kan sangat dekat juga ini. Ini kalau menurut Mas Wawan bagaimana Mas? Rezim medis. Iya. Tak terpisahkan ya antara kebutuhan kesehatan dan kebutuhan ekonomi ya. Dan itu berhubungan dengan politik juga karena pemerintahan tertinggi di novela ini adalah kota ini ya, petugas kota, dan khususnya tanpa pernah membahas siapa wali kotanya, yang ada adalah badan kesehatan. Nah, badan kesehatannya itu yang menjadi ujung tombak untuk melakukan segala macam hal, menyuruh orang melakukan ini, memaksa orang membeli ini, dan naasnya lagi badan kesehatan di kota ini berhubungan dengan perusahaan yang menciptakan perangkat kerasnya ya Wise dan segala macam itu plus software update-nya. Jadi sebentar-sebentar itu kalau nggak bisa, kalau nggak diupdate nggak bisa. Akhirnya itu kan kalau menurut para praktisi Linux itu jahat sekali kan. Kita sudah beli alatnya kok malah disuruh mengupdate ini, dan mengupdate-nya pun harus beli. Kalau nggak gitu kita akan ketinggalan. Ya pola hidup yang sangat sangat merendahkan manusia sebagai pemilik dirinya dan pemilik alat-alat yang dia miliki itu kan. Dia sama sekali tidak punya kemerdekaan untuk melakukan apa saja dengan itu. Bahkan kalau sudah tertanam pun taruhannya adalah nyawa kalau mau melepas alat itu tadi kan. Ya kan. Taruhannya adalah nyawa. Jadi akhirnya kegambangan itu terjadi sesuai dengan judulnya ya, menanam gamang. Bagaimana gamang itu tertanam di manapun begitu ya.
Jadi alat-alat kesehatan itu menanamkan benih kegamangan juga kepada manusia. Terus kemudian Termasuk di komputer itu. teknologi ya termasuk juga sosial media ya Girls on Camp itu kan juga menjadi sebuah kegamangan baru. Dan ini juga menjadi refleksi kita Mas Awan ya. Bagaimana Iya, kita tuh iya. kalau sekarang itu ngupload foto misalkan di Instagram, maka kita akan gampang, akan was-was, akan khawatir. Buka lagi, lihat like-nya sudah berapa, ya kan, berapa orang yang nge-share. Iya. Iya. Hatinya sudah berapa ya? Kalau di novel ini, hatinya sudah berapa hari ini? Atau kalau di dalam novel ini ada glot, ya mungkin bisa disamakan dengan itu ya, apa namanya. Kalau di dalam Twitch itu ada bit, ya atau kalau Bigo ada apa itu? Bins Pin. gitu ya. Iya. Wah. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mungkin kita akan mulai sesi diskusi ya. Dari Mas Wawan ada yang ingin ditambahkan lagi berkaitan dengan konten? Saya rasa begitu saja Mas Adit. Oke. Kita buka dengan itu saja dulu. Oke, baik. Silakan, baik ini sudah 20-an menit, 25 menit ya penjelasan dari Mas Wawan. Oke, mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan teman-teman bisa melontarkannya di kolom chat ya, typing aja di kolom chat, nanti pertanyaan yang terbaik akan dipilih oleh teman-teman dari Pelangi Sastra, ya kan. Nah, sembari itu mari kita sapa dulu. Jadi kita dari tadi kan ngomongin ngerasani novel ini ya. Ngerasani, tapi coba kita ingin dengar juga respons dari Mbak Dian. Mbak Dian mana? Mbak Diannya kayaknya belum masuk Mas Adit. Belum masuk. Belum muncul. Iya. Sabar dulu mungkin. Baik. Ya. Oke. Jadi begitu tadi ya Mas Wawan, bagaimana novel ini pada akhirnya memberikan jeda ketika membaca novel ini, seolah-olah memberikan jeda kepada kita untuk kemudian berdiam diri sejenak untuk kemudian merefleksikan gitu bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini dimediasi oleh teknologi ya kan, dan kemudian semakin menguat ketika masa pandemi begitu Mas Wawan. Iya. Dan menariknya memang menariknya novel sci-fi itu ya itu tadi, dia memberi kita satu dunia baru yang tidak seperti yang kita alami sehari-hari, sehingga maksudnya begitu baru dan asing hingga pada taraf hal yang tidak masuk akal itu di sana menjadi masuk akal, dan ketika dipertemukan dengan satu keadaan yang asing itu akhirnya kita kan harus mencoba memahami kondisi itu, dan nah itu yang menjadikan satu novel novel sci-fi itu menjadi novel yang menuntut untuk dipikirkan, bukan hanya untuk dinikmati. Dan kalau kita nonton film-film sci-fi atau novel sci-fi, yang banyak kita lihat itu sebenarnya bukan cerita tentang manusia orang per orang, bukan hanya satu orang gitu, tapi selalu satu dunia yang punya cara kerja sendiri, yang punya sesuatu hal yang berbeda dengan dunia kita, sehingga hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Dan disitulah akhirnya karya sci-fi itu sangat, katanya Fredric Jameson itu karya pop yang sangat politik, mesti politis, mempertanyakan, dan politisnya itu bukan hanya politis dalam artian kan ada yang mengatakan bahwa yang personal pun sebenarnya politik gitu. Kalau dalam sci-fi justru politiknya ya benar-benar politik yang mempertanyakan kondisi kita saat ini, mempertanyakan pemerintah, mempertanyakan cara kita memandang hubungan antar gender dan sejenisnya itu. Dan di sini juga terjadi kan seperti yang Mas Adit baca tadi. Ya. Baik. Sudah datang mungkin ya? Iya, baik untuk Mbak Dian. Mbak Dian sudah ya? Sudah datang ya? Kapan lihat? Belum Pak, belum. Oh, belum. Oke, baik. Jadi kalau misalkan Mas Wawan, kemungkinannya bagaimana ketika membaca novel ini begitu ya? Kita melihat juga beberapa tokoh ini dalam novel ini juga perempuan gitu ya.
eh, apa namanya, Eva begitu ya, orang perempuan. Dia mengalami perubahan hidup, ya kan. Sampai kemudian akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang Girls on Camp gitu ya, menjadi seorang host di Girls on Camp. Mungkin refleksi yang ada, bagaimana pandemi ini apa membuat atau tidak ramah terhadap perempuan begitu. Bagaimana? Iya, iya. Saya banyak mendengar itu ya akhir-akhir ini. Bahkan ada salah seorang pembicara di diskusi essay yang diadakan Kemenparekraf itu loh, Mas. Dia mengatakan bahwa kalau ada pihak yang paling terdesak oleh kondisi pandemi ini ya perempuan. Soalnya kalau biasanya banyak juga perempuan yang bekerja, tapi lebih banyak lagi laki-laki yang bekerja dan perempuannya di rumah. Mereka yang perempuan ini, jangan bilang mereka lah. Kalau perempuan ini banyak mendapat tanggung jawab untuk mengurusi hal-hal yang di rumah, sekarang atau di masa karantina itu, perempuan tetap banyak mengurusi hal-hal yang di rumah dan lebih parah lagi karena di rumah sekarang ada anaknya, ada suaminya, dan ada urusan yang tidak ada selesainya itu. Jadi benar-benar tidak ada jedanya. Sampai pembicara di diskusi di Kemenparekraf itu mengatakan bahwa kalau memang ada perempuan ingin jeda sedikit, ingin bersenang-senang di masa pandemi ini, jangan sekali-kali mempertanyakan itu. Dan demikian pula juga dengan teknologi ya, perempuan pada akhirnya ekses buruk ya dari teknologi ini kerap jatuhnya juga ke perempuan, akhirnya menjadikan perempuan tuh menjadi sebagai objek dari laki-laki juga ya. Ya. Menjadi korban di tingkat kedua. Baik teman-teman. Mbak Dian sudah masuk. Ya, baik, ada. Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Ya. Selamat malam. Selamat malam Mas Adit. Aduh, nah ini. Nanti kalau ke Malang buku saya ditandatangani Mbak ya. Siap. Ya, mulai malam ini saya jadi fansnya Mbak Dian. Baik, Mbak Dian, mungkin ada respon yang ingin disampaikan berkaitan dengan apa yang sudah diuraikan oleh Mas Wawan tadi. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih Mas Adit dan Mas Wawan. Terima kasih untuk istilahnya ini semacam pengenalan ya, karena memang diskusi yang pertama. Dan kemudian yang dibahas memang tadi Mas Wawan menyampaikan belum terlalu dalam, tapi tadi sudah beberapa hal cukup dalam pikiran saya beberapa hal yang sebenarnya tidak terpikir juga oleh saya, kemudian Mas Wawan bisa bongkar gitu tentang homo sosial menjadi homo media sosial. Itu memang sesuatu yang mungkin benar tadi bahwa ada kegamangan-kegamangan sebenarnya sudah muncul sejak sekarang. Misalnya mulai dari likes, terus kemungkinan juga berapa sih jumlah pengikut kita di media sosial, sampai ada jasa-jasa yang menjual jasa likes, jasa pengikut, itu menunjukkan bahwa ya sebegitu butuhnya kita saat ini. Dan saya membayangkan kemudian dalam masa depan yang cukup dekat, obsesi terhadap hal-hal terkait seperti itu semakin kuat begitu. Jadi bahwa di masa ke depan ini obsesi atau hasrat kita sebagai manusia ini seiring dengan perkembangannya teknologi sebenarnya juga berkembang terus, dalam artian bahwa mungkin obsesinya bukan lagi terkait cita-cita kamu apa seperti kita dulu, tapi lebih ke hubungannya dengan kamu ingin punya followers berapa, kamu ingin setenar apa di media sosial. Itu sih yang terkait dengan perkembangan teknologi dan relasi manusia. Dan untuk teknologi yang berhubungan dengan kesehatan, sebenarnya waktu pandemi kemarin dan karantina, terutama di Jakarta agak ketat, PSBB kemarin, jadi benar-benar di kosan sendirian, tidak bisa balik ke Malang, dan kemudian setiap hari yang dilakukan adalah paparannya berita yang menunjukkan jumlah kematian berapa, kemudian jumlah korban
yang positif COVID berapa, itu setiap hari terpapar dengan itu. Dan juga berita-berita tentang misalnya beberapa negara sudah mulai ada tracking, upaya tracking, misalnya Singapura punya teknologi itu agar pemerintah bisa tahu seorang individu ini kemana saja dan kemudian bisa dijelajahi kemungkinannya dia menyebarkan virus kemana saja. Nah, itu sekarang masih bermasalah dengan privasi manusia untuk saat ini. Tapi kemudian saya membayangkan dengan dunia yang juga banyak sudah mengatakan kita sebenarnya hidup di dunia yang interpandemi. Jadi kemudian bahwa privasi kita sebagai manusia, esensi yang tadi dikatakan oleh Mas Wawan terreduksi karena teknologi, itu juga di situ bahwa kemudian ada banyak hal-hal yang tentang diri kita yang hanya dikorbankan untuk itu begitu. Mungkin tapi satu yang menarik tadi kalau boleh setuju dan menjadi refleksi saya juga perkataan Mas Wawan tentang bahwa masih ada nada tidak rela manusia dalam relasi seperti itu. Saya ini juga baru menyadari ya bahwa ada hal itu di novela saya yang mungkin bisa menjadi kritik atau ya masukan untuk saya sih. Itu Mas Adit. Oke, terima kasih Mbak Dian. Ya menarik ya teman-teman sekalian. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi ya kan akhirnya hasrat manusia itu ditentukan oleh teknologi. Ini mengingatkan saya pada bagaimana Don Ihde mengatakan sifat latentelik dari teknologi yang pada akhirnya berkembang radikal dan justru teknologi itu yang menentukan perkembangan ke depan dari manusia. Ya kan. Baik teman-teman. Nah ini sudah ada pertanyaan. Ya saya akan lihat dulu. Baik. Oke, karena pertanyaan masih satu, baik ini dulu ya. Dari Mas Ivan Aulia Rohman, ya. Pertanyaannya adalah untuk 3 tema yang diangkat dalam buku, apakah berdasarkan pengamatan peristiwa yang terjadi? Apakah ada isu yang dialami saat menulis novel? Ya, kemudian yang ketiga, pertanyaannya, mengapa buku ini menceritakan tentang pandemi terdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga teknologi? Mengapa buku ini ceritanya tentang pandemi yang dampaknya ke ekonomi, pendidikan, hingga teknologi? Gitu. Pertanyaannya kira-kira seputar seperti itu. Bagaimana? Ini ditujukan ke Mbak Dianita. Baik, silakan Mbak Dianita, mungkin bisa direspon. Ya, mungkin menyambung tadi dengan saat PSBB di Jakarta, kemudian paparan berita dan juga permasalahan yang saya hadapi mungkin tidak seberat yang dihadapi orang lain di tengah pandemi ini. Dan kemudian betul bahwa itu lebih kepada pengamatan bahwa begitu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya ataupun kemudian membahas tentang ya itu gajinya dipotong atau seperti itu. Tapi ada sebenarnya satu lapisan kelas lain yang saya pikir mungkin beberapa di antara kita ini juga menikmati Camp Girl gitu, ada yang punya aplikasi Bigo dan kemudian menikmatinya mungkin saja begitu kan. Tapi siapa yang pernah membicarakan Camp Girl di karya sastra begitu? Yang bahwa mereka melakukan pekerjaan itu dan itu bukan sesuatu untuk beberapa orang, terutama di negara lain yang saya gunakan formatnya, kalau di luar kan lebih sering pakai website daripada aplikasi, itu dipersiapkan betul-betul memang. Jadi sebuah performance, bukan sekedar tampil-tampilan biasa begitu di depan kamera. Nah, tapi kemudian dari itu siapa yang membicarakan, sebenarnya ada isu juga di situ bahwa terutama saat pandemi itu memang banyak orang yang kemudian lockdown, dia bertahan di rumah, dan kemudian cara untuk menghabiskan waktunya dengan teknologi itu tadi menjadi semakin banyak model Camp Girl yang dimana persaingan semakin berat. Nah itu kemudian saya pikir itu akan menarik gitu kalau misalnya saya angkat dalam artian bahwa ada lapisan-lapisan kelas yang tidak
terbicarakan cukup banyak selama pandemi ini juga terkena dampaknya sebenarnya. Itu sih. Jadi apalagi Mas Adit pertanyaannya? Sorry. Iya. Itu ya pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, mengapa buku ini menceritakan tentang pandemi yang terdampak pada ekonomi, pendidikan? Ya, itu. Kenapa kok menceritakan tentang pandemi? Iya, silakan. Sebenarnya begini, waktu tentang pandemi, sering sebenarnya negara kita juga beberapa kali terkena pandemi. Hanya saja secara rekaman, baik itu secara rekaman dalam bentuk yang penelitian resmi, ataupun misalnya dalam karya-karya sastra atau karya seni, itu cukup jarang dibandingkan dengan negara lain. Nah, jadi misalnya mitigasi bencana itu kemudian alasannya akan ya ini peristiwanya saat ini, jadi kami hanya bisa menelitinya pada saat ini juga. Itu saya pikir juga karena kurangnya rekaman atau arsip-arsip atas satu peristiwa pandemi di masa lalu. Nah, awalnya sebenarnya dari situ. Kenapa saya membahas pandemi? Dan kemudian mengapa membahas ke ekonomi dan kelas terutama mungkin saya pikir karena memang efeknya sangat luar biasa pandemi ini terhadap ekonomi. Dan saya pikir ekonomi akan berpengaruh kepada banyak hal. Dari ekonomi, kejatuhan ekonomi bisa menyebabkan permasalahan di psikologis juga. Terus kemudian yang juga menyebabkan relasi manusia terkadang juga menjadi memburuk karena urusan perut, urusan kemapanan. Jadi saya pikir lapisan-lapisan dari diri kita, kemudian juga relasi antar manusia, semakin ke sini dengan ya sistem ekonomi yang saat ini memang semakin dipengaruhi juga oleh ekonomi, kemapanan kita atas ekonomi itu. Jadi kenapa saya menjadikan ekonomi dan juga kelas ini sebagai salah satu yang utama sih dalam karya ini. Jadi isu kelas ini menjadi yang utama ya, karena tiap tokoh itu sepertinya merepresentasikan kelas-kelas tertentu. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ada respon dari Mas Wawan? Tidak, saya setuju sekali dengan novelisnya. Ya, kalau ditanya kenapa membahas ekonomi, saya rasa jawabannya sangat meyakinkan, Mbak Denita. Bahkan ada yang bilang ya, semua masalah manusia itu ujung-ujungnya adalah ekonomi. Dan itu yang mengatakan bukan Karl Marx, malah justru Sigmund Freud yang mengatakan itu. Dan itu ya kalau Sigmund Freud sudah mengakui itulah, kita hanya bisa taklid sajalah. Masalah memang tiada akhir. Baik, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Takutnya nanti di tengah sini muncul angka lagi ya, angka. Muncul poin. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ita Asa. Mbak Ita Asa. Pertanyaannya adalah, di era pandemi saat ini ada begitu banyak hasil karya sastra baru yang muncul dan mengandung berbagai permasalahan pandemi. Ya, menjadikan pandemi sebagai topik atau tema. Yang akan saya tanyakan adalah, apakah karya-karya sastra baru yang muncul ini akan dikelompokkan menjadi periode sastra yang baru? Ya, adakah kemungkinan seperti itu? Ya, silakan mungkin dari dua pembicara kita malam hari ini ya, Mas Wawan dan Mbak Dian, mungkin bisa dijawab dulu, Mas Wawan dulu mungkin ya. Silakan Mas Wawan. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, pertanyaan ini pertanyaannya menantang sekali ya, dari mahasiswa sastra Indonesia ini pasti banyak yang ingin menjawab ini. Saya pikir urusan apakah ini akan menjadi periodisasi atau tidak itu tergantung pada para kritikus ya. Para kritikus soalnya yang bertugas untuk melihat karya-karya ini, melihat benang merah, terutama benang merah estetikanya ya, kalau tidak temanya gitu, untuk kemudian bisa dengan cukup meyakinkan untuk menggolongkan ke sana. Tanpa kerja kritik atau kerja sejarawan sastra yang bisa melakukan studi untuk menemukan estetika khusus
di masa pandemi ini atau di antara karya-karya ini ya itu hanya akan menjadi obrolan di Kang O Sastra Indonesia saja. Iya. Kita tunggu mestinya saya ya ini ya, karena saya dosen sastra, mestinya saya yang kena tanggung jawab ini ketiban Sampur harus melakukan kajian seperti ini ya. Ya insya Allah kita akan usahakan kalau gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Wawan. Ya, diusahakan beneran loh Mas Wawan ya. Iya Pak, mulai besok Nanti pagi cek, Pak. nanti teman-teman bisa ngecek. Ya. Baik, kemudian silakan mungkin dari Mbak Dian ya bisa menanggapi. Bisa mungkin nggak ini akan jadi periode sastra yang baru? Silakan Mbak Dian. Ya, saya sepakat sih dengan Mas Wawan bahwa perlu ada kajian estetik yang mendalam untuk bisa menjadikan sebuah ini suatu dalam tanda kutip genre mungkin ya. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi pun saya pikir baik karena kan misalnya di Amerika ada karya-karya misalnya setelah Great Depression atau depresi besar, kemudian banyak karya-karya yang memang hanya didapuk bahwa ya ini karya post Great Depression gitu. Jadi ada satu fenomena besar yang benar-benar mempengaruhi masyarakatnya dan kemudian sebenarnya dilakukan oleh sastrawan atau penulis di sini kan memberikan respons dan respons-respons itu yang saya pikir kemudian betul perlu dikaji lagi dan saya pikir akan menarik kalau misalnya begini hal tentang bagaimana penulis yang kemudian menjadikan pandemi ini bagian atau tema dari tulisannya sebenarnya tidak hanya di Indonesia. Nah kemudian dalam pembayangan yang lebih lanjut gitu, mungkin kita bisa menemukan satu kekhasan tersendiri seperti apa masyarakat Indonesia melihat pandemi ini dengan situasi penanganan COVID di negara kita seperti ini seperti apa, dan kemudian penulis dari negara lain yang mungkin penanganan COVID-nya lebih baik punya cara penyampaian yang lebih baik atau yang berbeda menurut saya bisa dibandingkan juga. Kan menarik sih. Ya. Jadi ya. Baik, demikian pertanyaan jawaban dari kedua pembicara kita atas pertanyaan Mbak Ita Asa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ita Asa. Ini memunculkan penjelasan yang luar biasa sekali. Baik, berikutnya pertanyaannya ini dari nggak ada namanya. Namanya adalah https://us. Nah ini kalau di Bigo dibilang pascol, soalnya nggak ada namanya. Laku Bigo beneran ini. Oke, baik. Pertanyaannya adalah dari saudara HTTPS. Iya dah, HTTPS. Baik. Menarik sekali tema diskusinya. Terima kasih. Komputer itu kayaknya, Mas. Iya, bahwa dari kedua tokoh, Barnabas dan Eva, ya, keduanya sama-sama stres karena level media sosial yang rendah. Ya, dan hidup yang penuh hidupnya kompetitif yang dialami oleh Eva. Keduanya kacau dalam hidup. Muncul pandemi sebagai jalan keluar dengan alat kesehatannya. Artinya, manusia bisa selamat jika memilikinya. Tapi ternyata panjang. Tapi saya melihat ini justru menciptakan pilihan dalam banyak bidang karena menciptakan ketakutan, kecemasan, sebab solusi pandemi seakan menciptakan ketergantungan pada alat kesehatan ini. Pertanyaannya, apakah dengan pandemi manusia akan semakin sadar akan hidup sebagai aku dan aku yang lain? Ini Mas Antono ya, Dasein. Baik, teman-teman pembicara ya, Mas Wawan, Mbak Dian mungkin bisa direspon dari Mbak Dian dulu deh sekarang. Silakan Mbak Dian. Akan semakin sadar enggak? Dengan aku dan aku yang lainnya. Aku yang lain. Menurut saya sih akan kembali pada bagaimana kita merefleksikan peristiwa ini sih. Dalam artian bahwa tentang yang terjadi pada saat lockdown atau PSBB di sini memang begini, dalam artian semua pekerjaan menjadi semuanya daring sampai pada bulan Agustus atau September itu saya sampai harus menjajal 6 program video call untuk pekerjaan dan aktivitas. Dan saya pikir
wow gitu. Jadi dan di situ ada refleksi kemudian. Jadi ya kita interaksi kemudian dari yang sekarang bahkan untuk nggak hanya rapat, ngopi aja ngopi virtual, makan bareng aja makan bareng virtual. Itu kan sebenarnya sesuatu yang intimasi yang kehangatannya dapat saat kita bertemu langsung gitu, dan termasuk bahkan komunikasi-komunikasi yang membutuhkan kepercayaan dalam artian membaca dari gestur, kemudian gestur tubuh, dan itu tidak bisa terjadi saat ini gitu. Itu refleksi yang paling besar saya pikirkan selama masa lockdown kemarin dan mencoba 6 program video call. Dan pada akhirnya apakah kita kemudian menjadi lebih menyadari siapa diri kita dan interaksi dengan orang lain? Kalau saya pribadi mungkin iya. Saya pikir akan berbeda-beda konteksnya. Mungkin bahkan di Indonesia pun kebetulan karena saya di Jakarta dan jadi di sini lebih banyak karena lebih ketat PSBB-nya dan kemudian lebih banyak memanfaatkan itu. Jadi refleksi saya lebih kepada bahwa relasi kita seperti ini sekarang. Nah, mungkin di sisi lain, di tempat lain ada refleksi yang berbeda tentang manusia di tengah pandemi yang mungkin misalnya saya di sini Jakarta dengan teman-teman di Malang mungkin akan punya refleksi yang berbeda sih, yang mungkin bisa kita bicarakan juga sih malam ini. Ya, jadi tiap orang mungkin akan memiliki pengalaman yang berbeda tentang pandemi dan artinya respon emosionalnya juga berbeda. Ya, oke, itu jadi Mbak Dian. Mas Wawan mungkin sekarang, silakan Mas Wawan. Ya. Apakah mempengaruhi kesadaran manusia? Silakan. Mungkin saya ingin membaca aku dan aku yang lain ini sebagai saat manusia mengatakan aku dan menganggap aku ini sebagai yang penting, yang utama, kita berarti melihat manusia ini sebagai pusat semesta di sekelilingnya gitu ya. Dan ini pandangan yang sangat modern sekali ya, manusia sebagai individu yang merdeka dan menguasai, dan bahkan eksesnya adalah manusia bisa mengeksploitasi alam dan segala macamnya. Nah, kalau kita memandang aku ini tadi dari sudut pandang yang seperti itu, maka saya cenderung berpikir bahwa kesadaran akan aku ini akan mulai luntur. Bahkan manusia mungkin tidak akan lagi menganggap dirinya sebagai pusat semesta. Dan ini adalah satu hal yang sudah ditekankan oleh saintis, orang-orang yang berkhidmat pada ilmu pengetahuan ya, mulai Carl Sagan, terus Stephen Hawking, terus yang akhir-akhir ini kita banyak bicara Yuval Noah Harari, yang dengan mempelajari sejarah antropologi biologis itu, dia menegaskan bahwa manusia ini kebetulan saja hidup dan berevolusi dan akhirnya memiliki kesadaran. Kebetulan semuanya ini. Dan di akhir-akhir itu kan dia menunjukkan bahwa ada kemungkinan manusia itu saat ini sudah jauh berkembang hingga pada tahap kemampuan manusia saat ini itu seperti kemampuan dewa-dewa yang dibayangkan orang-orang pada masa lalu, yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan gagasan dari buku Homo Deus itu kan sebenarnya itu. Dan ketika pandemi ini terjadi, manusia jadi sadar lagi kedewaannya, keilahiannya yang dia pikir dia bisa menguasai dunia itu, ternyata juga dipaksa tinggal di rumah selama 2 minggu dan tidak melakukan hal-hal yang keluar-keluar gitu. Dan jargon revolusi industri 4.0 yang begitu gencar di semua seminar pada tahun 2019 itu akhirnya langsung seambiar lagu-lagunya Didi Kempot gitu ya. Dan akhirnya manusia pun tidak bisa bersombong-sombong sebagai aku. Kalau masih bersombong sebagai aku, paling tidak kamu harus pakai masker dulu, cuci tangan dulu. Banyak yang akhirnya mengikat manusia itu. Jadi kalau kita memahami aku sebagai kesadaran manusia sebagai pusat semesta, mestinya pandemi ini menyadarkan bahwa manusia itu hanya satu saja elemen dari alam semesta ini yang bisa kalah dengan organisme atau
zat yang berukuran nano, Ya. berukuran nanometer itu. Oke, baik. Mungkin itu jawabannya ya dari Mas. Siapa? Oh, oke, namanya sudah ada. Mas Jose Emmanuel. Ya, jadi tadi yang http us03web.zoom itu namanya Mas Jose Emmanuel. Baik, kita ini manusia sudah dikodifikasi dengan angka. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Ini ada dari Mas Ivan sudah tadi ya, Mas Ivan ya. Lanjut aja dulu yang ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau kita ada waktu lebih, ini sudah ada angkanya keluar. Ya, meeting time 07.03. Baik, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa. Oke, Mas Rek Barenstonta. Ikonnya keluar. Ikonnya keluar. Pertanyaannya, nampaknya novel menanam gambang mengisahkan tentang kemampuan manusia sebagai makhluk yang mampu mengurai seluruh persoalan tentang teknologi. Apakah tidak ada gambaran dalam novel ini tentang manusia pun sesungguhnya masih Homo sapiens yang belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan? Oke, nampaknya seperti manusia yang mampu menyelesaikan banyak persoalan, tapi benarkah demikian? Baik, silakan Mbak Dita bisa dijawab. Sebenarnya malah tadi yang disampaikan oleh Mas Awan, manusia ini sebenarnya kemudian ternyata kita nggak seagung itu. Dalam artian tentang gagasan manusia untuk menguasai isi bumi dan isi laut dan juga langit-langit, dan kemudian itu kan juga berhubungan dengan filsafat lingkungan di mana berkembangnya dari manusia sebagai itu penguasa bumi, dan kemudian bahkan upaya-upaya penyelamatan bumi terkadang juga masih nanti tujuannya untuk menyelamatkan manusia juga masih antroposentris sekali. Nah, dan kemudian di novel ini yang saya tunjukkan bahwa ya ternyata di saat teknologi pun kita berusaha menciptakan teknologi secanggih apapun yang akan diperbarui secara rutin yang tujuannya untuk menyelamatkan kita juga, pada akhirnya ada satu kuasa alam, bisa dibilang seperti itu. Dan pandemi, jika mungkin boleh saya relasikan dengan filsafat lingkungan, ya ini adalah sebuah cara bumi berkomunikasi. Dan disitulah kemudian manusia pada akhirnya ternyata kita tidak seagung itu untuk menguasai bumi ini. Bahkan sebenarnya itu yang juga ada pesan itu dalam novela itu sebenarnya. Baik, demikian jawaban dari Mbak Dian. Silakan, Mas Wawan bisa menambahkan? Kayaknya sudah cukup dari Mbak Dian ini, Mas Adi. Cukup dari Mbak Dian. Cara komunikasi bumi kepada penduduknya, ya kan? Penduduknya itu maksudnya manusia. Baik. Jadi pada akhirnya novel ini memberikan kita jeda ya untuk kemudian diam sejenak ya dari berbagai macam kesibukan di tengah pandemi, interaksi kita dengan teknologi untuk kemudian merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Banyak sekali ya nilai-nilai yang bisa kita peroleh, banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita peroleh. Baik, teman-teman, ini sudah 04.01, 4 menit lagi untuk diskusi malam hari ini. Ya, terima kasih dari teman-teman sekalian atas pertanyaan. Ya, nanti masalah yang ada buku itu ya, buku untuk 3 pertanyaan terbaik, silakan nanti bisa didiskusikan sama Pak Anton ya, dengan berkoordinasi dengan Pelangi Sastra. Untuk itu saya kembalikan dulu ke Pak Antono. Terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Mbak Dian, Mas Wawan, terima kasih Mas Antono, silakan. Ya, baik, oke. Terima kasih atas sumbangan perspektifnya. Sangat luar biasa sekali. Tentu saja kalau kita tidak dibatasi oleh teknologi dengan waktunya yang memang kita dipaksa untuk itu, kita pasti ini akan menjadi sangat seru sekali karena saya yakin teman-teman pasti ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditujukan begitu. Nah, ini untuk dari penerbit,
sudah mencantumkan pengumuman bahwa nanti untuk hadiah buku pengumuman ada di IG Story ya. Jadi bisa teman-teman lihat di chat. Itu ada IG Story-nya @pelangi_sastra_books ya. Jadi @pelangi_sastra_books nanti akan diumumkan. Kalau belum di follow ya silakan follow untuk IG Story-nya. Oke, karena waktu sudah hampir semakin dekat dengan ajalnya, saya tidak bisa berkomentar apapun, tetapi yang harus saya berikan komentar adalah tentu saja kepada penerbit Pelangi Sastra yang sudah bersedia mendukung. Mohon maaf, saya utarakan sekali lagi karena keterbatasan. Sebenarnya ini ada kesalahan teknis yang entah mengapa bisa jadi seperti ini. Nanti akan kita cari tahu mengapa bisa seperti itu gitu ya. Juga untuk Mbak Dian, saya terima kasih yang sebesar-besarnya sudah boleh rela untuk hadir dan memberikan sumbangan perspektifnya, komentarnya, masukannya kepada rekan-rekan pembaca buku Mbak Dianita sendiri. Dan tentu saya juga mengucapkan mohon maaf kalau misalnya ternyata ya kita harus dibatasi dengan waktu seperti ini gitu ya. Saya juga perlu menyapa ada Prof. Djoko Saryono. Mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi dan karena keterbatasan waktu ini Prof, jadi belum bisa memberikan kesempatan pada Prof. Djoko Saryono. Oke, waktu saya 1 menit, less than 1 minute. Jadi terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa cek IG dari penerbit ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Pak Wawan, Pak Adit. Terima kasih. Wawan, Mbak Dian. Terima kasih.